Catatan Batsul Masail MWCNU Wanasari Brebes, tentang batalnya nasab Ba'alwi. Ketika Batsul Masail BM tingkat pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU di Batam yang berusaha membela nasab Ba'alwi terbukti dalilnya palsu dan ngawur, apalagi BM yang dilaksanakan di tingkat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU. BM PCNU itu mencerminkan cara berpikir tingkat kabupaten, sementara BMMWCNU mencerminkan cara berpikir tingkat kecamatan. Ketika cara berpikir tingkat kabupaten yang berusaha membela nasab Ba'alwi menjadi kacau, maka tentu cara berpikir tingkat kecamatan akan semakin kacau. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Karena batalnya nasab Ba'alwi itu sudah masuk ke dalam derajat badihi, yang tidak bisa ditolak. Yang menolaknya akan masuk dalam kategori mukabaroh, tidak mau menerima kebenaran. Bagaimana seorang bernama Ubed yang hidup di abad keempat Hijriyah disebut sebagai anak Ahmad al-Abah, padahal tidak mempunyai bukti apapun? Bagaimana mungkin kitab-kitab nasab dari abad ke-5 Hijriyah sampai abad ke-8 Hijriyah semuanya bersepakat untuk tidak menyebut nama Ubed sebagai anak Ahmad, padahal anak lainnya disebutkan? Bagaimana ratusan kitab sejarah dan kitab lainnya dari abad ke-4 sampai 8 Hijriyah semuanya tidak pernah menyebutkan tokoh-tokoh Ba'alwi satupun seperti Faqih Muqaddam, Ali Qoli Qasam, dan Muhammad Sohib Mirbat. Semua nama itu tidak pernah disebutkan sebagai apapun sebelum abad ke-9 Hijriyah, baik sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai ulama, atau sebagai manusia yang pernah hidup di alam dunia. Bagaimana pembela kaum Ba'alwi bisa mengabaikan tanda Tuhan yang dilekatkan ke dalam tubuh Ba'alwi yaitu DNA dengan haplogrup G? Haplogrup G adalah tanda yang diberikan Tuhan untuk orang-orang yang mempunyai leluhur garis paternal, garis laki, dari Yahudi Khazar yang tinggal di pegunungan Kaukasus. Wilayah bangsa Khazar sekarang adalah Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Dagestan dan wilayah-wilayah lain. Bangsa Khazar mendirikan kerajaan Yahudi pada abad ke-7 Masehi, ketika kerajaan Islam Bani Umayyah meluaskan wilayahnya ke Kaukasus. Mereka adalah sekutu pasukan salib, untuk melawan kekuatan kekhalifahan Islam Arab. Saya sebut Ba'alwi sebagai Kaukasus India, karena bukti hasil tes DNA Najwa Shihab Ba'alwi memiliki kandungan mitokondria DNA, garis ibu, dominan dari Asia Selatan, India, Nepal, Bangladesh, Tamil. Tidak heran secara kasat mata, banyak wajah kaum Ba'alwi mirip dengan orang Bangladesh walaupun mempunyai keturunan paternal dari bangsa Khazar. Bangsa Khazar kemudian menurunkan banyak suku bangsa, terutama suku Sirkasia dan Adigea. Individu-individu yang teridentifikasi sebagai suku Sirkasia mempunyai cabang genetik yang terbagi di antara Sirkasia Timur dan Sirkasia Barat. Di Sirkasia Timur, terdiri dari suku Kabardian dan suku Beslenei. Sedangkan di Sirkasia Barat, terdiri dari dua destinasi. Pertama, di sekitar Sungai Kuban, yaitu terdiri dari suku Cembuy, Abzah dan Bizeduk. Yang kedua, di Pantai Laut Hitam, yang terdiri dari suku Sapsuk dan Natukaj. Dari seluruh suku Sirkasia itu, cabang suku Sapsuk adalah suku yang terbesar berhaplogrup GM201. Individu-individu yang berhaplogrup GM201 dari suku Sapsuk, mencapai 81% dari jumlah seluruh populasi. Sedangkan dari suku Adigea, 40% berhaplogrup GM201, sama dengan haplogrup kaum Ba'alwi. Untuk menelusuri leluhur garis paternalnya, hendaklah kaum Ba'alwi menelusuri sejarah dari dua suku, yang sampai hari ini masih ada di Kaukasus, yaitu suku Sapsuk dan suku Adigea. Sedangkan untuk menelusuri garis mitokondria, hendaklah mereka menelusuri sejarah migrasi leluhur mereka dari Kaukasus ke India, Bangladesh, Nepal, dan Tamil, sebelum kemudian bermigrasi ke Hadramaut. Dalam kesempatan menanggapi hasil BM di Wanasari Brebes ini, saya menggunakannya juga untuk memberi pencerahan kepada santri Masyrob Kuburiyah, tentang asal-usul kaum Ba'alwi, ditinjau dari sisi genetik, selain menanggapi isi hasil BM tingkat kecamatan yang sudah terbantah lebih dahulu dalam buku-buku saya.
Tentang sanad hadis yang menyebut nama Abdullah yang digunakan dalam BM itu, sudah dibahas secara detail dalam buku saya, Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Saya telah membuktikan secara komprehensif dan ilmiah, bahwa sanad itu adalah sanad palsu yang tidak terdapat dalam kitab apapun. Sanad itu sanad khayalan yang dibuat oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, cara berpikir tingkat kecamatan juga keliru memahami tentang bahwa sebuah nasab bisa diitsbat cukup dengan salah satu metode pengitsbatan nasab, yang terdapat dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab, karya Sayyid Husain bin Haidar al-Hashimi. Metode pengitsbatan nasab yang terdapat dalam kitab tersebut disebutkan ada 5 metode, dan kemudian ditambahkan 2 metode lagi, jadi berjumlah 7 metode, yaitu, syuroh dan istifadoh, kitab nasab, bayinah syariah, saksi, itirof, dan ikrar suatu kabilah, itirof dan ikrar seorang ayah, al-qurah, diundi, dan kiafah melihat kemiripan anak dan ayah. Menurut cara berpikir tingkat kecamatan, nasab bisa diitsbat cukup dengan salah satu dari 7 metode di atas. Misalnya jika ada seorang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka cukup diundi saja. Siapkan 2 kertas, yang satu bertuliskan, benar dia keturunan Nabi, dan yang satu lagi bertuliskan, tidak benar dia keturunan Nabi. Jika setelah diundi yang keluar adalah kertas yang bertulis, benar dia keturunan Nabi, maka sahlah dia menjadi keturunan Nabi. Jika yang keluar kertas bertuliskan, tidak benar dia keturunan Nabi, maka pengakuannya batal. Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai ketua MWCNU, saya kaget mendengar Ustadz Maimun, salah seorang perumus dalam BM tersebut, menerangkan metode itsbat nasab seperti di atas. Sepengalaman saya, cara berpikir tingkat kecamatan pun tidak sekonyol dan sebodoh itu. Banyak para alim di tingkat kecamatan yang ilmu dan pengalamannya tabahur, luas. Namun akhirnya kekagetan saya hilang, setelah salah seorang teman mengirimkan link akun Facebook FB milik Ustadz Maimun. Dalam akun FB-nya nampak ia berfoto dengan Syekh Umar bin Hafiz Ba'alwi, pengarang kitab kumpulan doa-doa siang malam. Rupanya Ustadz Maimun ini dulu mondok kepada Syekh Umar bin Hafiz di Tarim. Dari sana saya paham, bahwa acara BM itu bukan untuk mendiskusikan secara ilmiah batalnya nasab Ba'alwi, tetapi sebagai bakti seorang murid dalam membela nasab gurunya yang batil. Kendati demikian, saya mengapresiasi cara-cara beradab seperti yang dilakukan Ustadz Maimun dalam membela nasab gurunya tersebut, walau sangat merugikan nama MWCNU, khususnya MWCNU Wanasari. Minimal ia tidak menggunakan caci maki dan cara-cara tidak beradab, yang biasa dilakukan oleh pembela nasab Ba'alwi lainnya. Yang diusahakan Ustadz Maimun itu kemudian diapresiasi dan disebarkan secara masif oleh klan Ba'alwi. Bahkan Muhammad Husain Al-Habsyi, panitia Hal Solo, ikut men-share status Ustadz Maimun tentang BM tersebut. Setelah Ustadz Maimun mengetahui bahwa status FB-nya di-share oleh panitia Hal Solo itu, ia kemudian membuat status, sebuah kehormatan tak terkira bahwa status hamba dianggap layak share oleh cucu pengarang Simtuduror. Dari status Ustadz Maimun tersebut kita melihat, betapa ia telah merasa menunaikan kewajibannya sebagai hamba dari klan Ba'alwi, untuk ikut membela nasab gurunya yang batil secara ilmiah tersebut. Ia memanggil dirinya hamba di hadapan seorang Ba'alwi. Padahal ibunya melahirkannya sebagai bangsa Jawa, yang lebih mulia dari Ba'alwi, dilihat dari sisi apapun. Yang agak lucu dari peristiwa BM-BM-an di Wanasari tersebut adalah bahwa kaum Ba'alwi, khususnya Muhammad Husain Al-Habsyi Solo, merasa bahwa hasil BM-BM-an itu bisa menolong nasab mereka. Untuk itu, dengan semangat 45, ia share status FB hambanya itu, padahal hasil BM-BM-an itu tidak berarti apa-apa dalam menolong nasab Ba'alwi. Isinya hanya sama dengan jawaban Ba'alwi selama ini, tidak ada dalil ilmiah, hanya saja disampaikan dalam kedok BM. Seandainya pun Ba'alwi bisa membujuk LBM PBNU melaksanakan BM untuk mensahihkan nasab mereka, maka usaha mereka tidak akan berhasil, karena keterputusan nasab mereka sudah qot'i badihi. Yang berusaha mengutak-atiknya tanpa dalil ilmiah hanya akan menampakkan kebodohannya di hadapan alam semesta. Penulis,
Imaduddin Usman Al-Bantani.